Kalau pada level rumah tangga saja kita mengalami kerawanan pangan, maka ini suatu bencana besar. Kalau begitu, langkah-langkah apa yang kita perlukan, untuk mewujudkan ketahanan pangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, saat ini kita dibayangi dengan isu krisis pangan dunia, di mana salah satunya dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang cukup ekstrim, seperti curah hujan yang tidak menentu di akhir-akhir ini. Apakah ketahanan pangan di Indonesia akan terganggu? Bagaimana cara agar petani kita tetap sejahtera? Saat ini bersama saya Narendra Wijaya telah hadir Ibu Dr. Rina Mardiana selaku praktisi agraria yang juga dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Halo Ibu Rina. Halo. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Ketahanan pangan merupakan isu permasalahan yang krusial. Lalu bagaimana ketahanan pangan di Indonesia saat ini? Apakah negara kita sudah berdaulat atas pangan, Bu? Iya, untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, baik juga kalau kita merujuk pada Indeks Ketahanan Pangan Global. Tahun 2022, Indeks Ketahanan Pangan kita ada di posisi 63, yang artinya ini masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kalau kita telusuri lebih jauh, apa saja indikator-indikator dari ketahanan pangan global ini, maka di antaranya ada indikator keterjangkauan, indikator ketersediaan, kualitas dan mutu pangan, serta sumber daya alam dan keamanannya, begitu. Nah, kalau kita lebih jauh, kita lihat lagi bagaimana kondisi ketahanan pangan dengan status gizi masyarakat Indonesia. Kita bisa merujuk pada data Kementerian Sosial 2022 bahwa tingkat stunting di negara kita ini jumlahnya masih cukup tinggi, sekitar 21, sekian persen. Dan itu umumnya berada di kawasan Indonesia Timur. Artinya persoalan indeks ketahanan pangan global kita yang belum cukup menggembirakan, dan utamanya itu ada di indikator ketersediaan pangan dan permasalahan stunting yang dihadapi oleh bangsa kita, maka sebetulnya kita belum bisa mengatakan kita sedang menuju pada ketahanan pangan, apalagi menuju pada kedaulatan pangan, begitu. Baik. Jadi dari permasalahan tersebut, jadi Indonesia masih belum mampu untuk berdaulat atas pangan ya, Bu. Iya. Sebetulnya apa permasalahan yang membuat negara kita sendiri masih tergantung kepada impor, Bu? Apakah karena perubahan cuaca akhir-akhir ini cukup ekstrim sehingga petani kita tidak mampu memproduksi pangan sendiri sehingga kita harus impor, Bu? Iya. Nah, ini kita harus melihat secara jeli apakah persoalan ketidakcukupan ketersediaan pangan untuk diakses oleh masyarakat itu akibat perubahan iklim atau ada dimensi lain, gitu ya. Jadi dan mengapa kita harus impor? Yang pertama kita harus melihat secara jeli betul bahwa perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global itu mengakibatkan adanya anomali cuaca yang mengakibatkan musim hujan bisa berkepanjangan, pun demikian dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Maka ini berdampak pada masa produktivitas pertanian, dan akibat lanjutannya adalah tekanan organisme pengganggu tanaman itu menjadi tidak bisa diprediksi. Namun demikian,
ketika dikaitkan dengan impor, apakah impor pangan itu ada kaitannya dengan kegagalan panen akibat anomali iklim, ataukah ada kebijakan-kebijakan lain dari negara yang memang dari sananya tidak berpihak kepada produktivitas petani? Kalau kita cermati lebih jauh, misalnya pada undang-undang terbaru hasil Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan sangat jelas sekali bahwa persoalan impor pangan itu berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan liberalisasi pasar. Nah, di sini kita lihat ya dampak lanjutannya, mengapa impor pangan lebih murah harganya di Indonesia, itu diantaranya karena ada soal dumping dan sebetulnya itu juga kelebihan dari surplus pangan yang ada di pasaran luar negeri. Di luar negeri produksi pertanian itu skalanya besar dan disubsidi oleh pemerintah, dan itu kemudian dijual ke negara kita. Di sisi yang lain, petani-petani ini tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih besar lagi, begitu. Jadi harga pangan bersaing sempurna antara produk lokal dengan produk impor. Jadi menurut saya impor pangan ini bukan dikaitkan dengan perubahan iklim, tapi impor pangan ini lebih berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan kita dengan pasar global terkait liberalisasi itu. Jika perubahan iklim tidak hanya salah satu penyebab di Indonesia mengimpor pangan, lantas langkah strategis apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, Bu? Iya, karena sebetulnya ketika kita bicara ketahanan pangan dengan merujuk kembali kepada indikator keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan keamanan pangan, dan sumber daya, maka sebetulnya tingkatan yang harus kita cermati itu pada skala rumah tangga. Nah, skala rumah tangga ini maka kita harus memastikan rumah tangga petani itu memiliki lahan untuk produksi pertanian. Karena ketahanan pangan ini tingkat yang paling mendasar pada level rumah tangga, pada level komunitas kita akan bicara kemandirian pangan, dan pada level nasional kita bicara soal kedaulatan pangan. Kalau pada level rumah tangga saja kita mengalami kerawanan pangan, maka ini suatu bencana besar. Dan bencana besar itu ketika berkaitan dengan pangan, pangan itu berkaitan dengan manusia, dan Indonesia ini penduduknya banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita menguasai minyak itu menguasai dunia, maka kalau kita mau menguasai kepala per kepala itu kita harus menguasai pangan. Kalau begitu, langkah-langkah apa yang kita perlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan ini? Yang pertama, keberpihakan politik pemerintah terhadap redistributif lahan lewat reforma agraria misalnya. Nah, di sini untuk memastikan petani-petani gurem skala kecil atau bahkan petani yang merupakan landless atau buruh tani itu memiliki akses pada lahan, di mana lahan atau tanah itu adalah sarana utama dalam memproduksi pangan. Gitu. Dan untuk mewujudkan ketahanan pangan maka juga akan berkaitan dengan keanekaragaman pangan. Kondisi geografis Indonesia yang beraneka ragam, pegunungan, pesisir, daratan, lautan gitu ya. Maka sebenarnya kita punya potensi untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam skala lokal dengan kondisi sumber daya alam yang spesifik. Nah, persoalannya dalam peraturan Perpres ketahanan pangan, ironisnya tidak menyebutkan bahan pangan dari sektor kelautan itu sebagai bahan pangan gitu ya. Padahal bangsa kita ini bangsa agraris maritim. Kalau IPB kita bilang agromaritim, artinya sumber pangan itu melimpah ruah baik di lautan maupun di daratan begitu. Ketahanan pangan pada masyarakat pesisir itu jauh lebih rentan lagi, padahal protein dari sumber daya perikanan itu adalah sumber nutrisi utama gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin mewujudkan ketahanan pangan, maka wujudkanlah ketahanan pangan dari skala lokal, rumah tangga, dengan menunjukkan keberpihakan
pemerintah. Itu yang pertama. Jadi lewat program redistributif lahan, reforma agraria misalnya, atau perhutanan sosial. Tapi di sisi yang lain juga, kalau kita sudah memberikan akses pada sumber daya lahan yang memadai, katakanlah reforma agraria berjalan, maka langkah berikutnya keberpihakan politik yang harus diambil oleh pemerintah adalah memastikan bahwa hasil produksi pertanian dari petani itu bisa terserap oleh pasar dan masuk ke jaringan pasar. Persoalannya adalah pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini, ketika petani mengalami panen raya dengan kondisi pertanian yang melimpah ruah, itu juga harus berhadapan dengan pangan-pangan impor yang tersedia di pasaran. Bukan hanya pasar modern, tapi juga pasar tradisional. Dan persoalan lanjutannya adalah konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih apakah ini produk pangan impor ataukah produk pangan lokal, karena bercampur baur. Dan persoalan ekonomi masyarakat kita hari ini lebih cenderung juga memilih produk bahan pangan yang murah dan tampilannya bagus. Nah, menurut Ibu nih, praktek-praktek dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia, apakah sudah memperhatikan aspek keberlanjutan terhadap lingkungan atau malah merusak lingkungan dan tidak memperhatikan keberlanjutannya, Bu? Iya, ini lagi-lagi kita berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Persoalan ketidakberlanjutan cara produksi pertanian itu dimulai sudah jauh sekali pada tahun 70-an, 80-an dengan suatu program yang kita kenal dengan nama Revolusi Hijau. Revolusi Hijau tidak saja mengganggu ketahanan pertanian dalam artian kemandirian atas benih, karena benihnya itu diintroduksi dari perusahaan, tetapi juga proses produksi pangan secara masif dengan cara monokultur ini juga menggunakan bahan-bahan kimia atau pestisida yang selama puluhan tahun kemudian tanahnya terus digembosi dengan bahan-bahan beracun itu gitu, maka tanah jadi miskin hara. Dampak lainnya pencemaran pada tanah dan air. Dampak lanjutannya pencemaran pada tanah dan air itu mengakibatkan krisis keanekaragaman hayati. Banyak tanaman-tanaman plasma nutfah, flora dan fauna yang punah akibat keracunan. Keracunan pada sumber-sumber biotik itu juga kemudian berdampak pada manusia. Karena manusia yang mengkonsumsi bahan pangan yang sudah beracun itu. Maka sudah banyak ditunjukkan lewat jurnal-jurnal ilmiah bagaimana dampak pangan yang banyak mengandung pestisida atau bahan-bahan kimia itu mengakibatkan penyakit, kanker, mutasi gen, dan seterusnya begitu. Nah sebetulnya praktek-praktek pertanian berkelanjutan ini sudah jauh lebih dulu dilakukan oleh masyarakat lokal di pedalaman yang kita sebut sebagai masyarakat adat gitu. Tapi pemerintahlah yang merusak sistem itu. Dan hari ini kita kembali kepada gerakan pangan organik. Persoalannya untuk memproduksi bahan pangan organik itu juga tidak mudah ketika kondisi sumber daya tanahnya sudah berubah begitu. Ketika bisa diproduksi, tentu diproduksi ya dengan tidak sepenuhnya organik, hasil produksi pangannya itu menjadi barang premium. Harganya mahal. Masyarakat konsumen yang bisa mengaksesnya rata-rata dari kalangan menengah ke atas. Sementara masyarakat adat di pedalaman, misalnya kita sebut masyarakat suku Baduy yang sampai hari ini mengharamkan penggunaan pestisida. Jangankan pestisida, mereka juga tidak boleh melakukan aktivitas praktek pertanian yang membalikkan tanah. Jangankan membalikkan tanah, kalaupun mereka ingin membangun rumah, tanahnya miring, bangunan rumahnya harus disesuaikan dengan tanah, bukan tanahnya yang diratakan. Jadi mereka memandang bahwa tanah ini sesuatu yang hidup. Tanah bukan objek, tanah memiliki relasi yang abadi dengan mereka begitu. Persoalannya, produk-produk pangan dari masyarakat adat semacam ini tidak bisa sampai menembus ke pasar konsumen yang lebih besar lagi, karena
akses begitu ya, jaringan pasar terbatas, ditambah produk pertanian itu memiliki tipikal kerentanan, mudah rusak begitu. Nah, kalau kita bisa mengevaluasi, maka saya bisa mengatakan bahwa cara pertanian kita selama ini tidak berkelanjutan gitu ya, karena menekankan pada pertumbuhan produktivitas tadi, tapi memiliki risiko-risiko penyakit begitu. Dan ketika kesadaran kita sekarang muncul untuk kembali kepada praktek-praktek pertanian yang ramah lingkungan, kondisi alam juga tidak dengan mudah bisa dikembalikan lagi pada keadaan yang semula. Membahas terkait pangan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks ya Bu. Berhubungan juga dengan masalah agraria, lingkungan, dan ketimpangan kebijakan. Menarik juga untuk saya tanyakan kepada Ibu selaku penasehat praktisi agraria IPB, sejauh mana sumbangsi IPB terkait ketahanan pangan di Indonesia? Iya, IPB sudah memiliki kesadaran sejak awal institusi IPB ini dibentuk ya. Pertanian dalam arti luas, artinya ada pertanian dari sisi budidaya, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Gitu. Kalau kita kembali kepada asal kata dalam bahasa Inggrisnya agriculture yang diterjemahkan menjadi pertanian, ketika diterjemahkan menjadi pertanian kan seolah hanya pertanian teknis budidaya berkaitan dengan tanaman. Nah, IPB selalu menuliskan pertanian dalam arti luas karena agriculture itu sendiri sebetulnya bicara soal agrarian dan culture. Agrarian itu meliputi segala aspek yang berkaitan dengan tanah, dengan sesuatu arena gitu. Tanah ini tidak semata tanah dalam artian daratan, bisa perairan, bisa juga dia lautan. Sementara culture itu budaya. Jadi budaya itu bagian dari cipta rasa karsa manusia, begitu cara memproduksi makanan. Nah, IPB dengan kesadaran penuh bahwa kita bicara agriculture itu pertanian dalam arti luas, meliputi terestrial dan marine gitu, maka konsep yang diusung IPB adalah agromaritim. Agromaritim artinya agraris maritim Indonesia, dan keberlimpahan sumber pangan itu ada di daratan dan juga ada di lautan. Sumber daya pangan hewani, protein, karbohidrat, vitamin, mineral semua melimpah ruah di dalam agraris maritim itu yang kita sebut dengan agromaritim. Tetapi IPB juga melihat ya bagaimana proses keterjangkauan pangan. Tadi ya, indikator ketahanan pangan itu ketersediaan. Ketersediaan ada di daratan dan di lautan. Persoalannya keterjangkauan. Keterjangkauan ini akan berkaitan dengan akses pangan pada konsumen. Sumber daya alamnya ada, mutunya bagus, sangat berkualitas, tapi tidak terjangkau. Makanya dengan teknologi, bagaimana IPB membangun hub itu. Konektivitas antara pangan yang ada di daratan dan di lautan, di pesisir, di pulau-pulau kecil, sehingga menjadikan konsep agromaritim 4.0. Nah, sekarang juga berkembang ya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dari FAO, Food Organization Agriculture, itu membangun inisiatif 1000 desa digital, di mana salah satunya adalah Indonesia. Dan Indonesia itu kemudian IPB sudah inline dengan itu, membangun pemberdayaan masyarakat agromaritim, petani, peternak, pembudidaya ikan darat, nelayan untuk di lautan, dan sumber-sumber pangan yang ada di kehutanan. Saya kira itu sumbangsih besar IPB di dalam memastikan kedaulatan pangan berdasarkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang itu melimpah di daratan, di lautan, dan bagaimana teknologi dan inovasi itu juga memastikan keterjangkauan akses pangan itu bisa merata kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Oke, luar biasa sekali nih Sobat IPB. Sebagai mahasiswa,
kita harus bisa mendukung upaya ketahanan pangan dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang cukup ekstrim saat ini. Tidak hanya itu, stakeholder utama seperti petani, pemerintah pun harus ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Masyarakat pun harus ikut terlibat dalam program-program yang sudah ada untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Rina Mardiana yang dimana pada kesempatan kali ini menjadi narasumber pada podcast kali ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu ya Bu. Amin. Amin. Sebelum saya mengakhiri podcast kali ini, ke depan akan ada podcast-podcast lain dari kader lingkungan IPB yang tidak kalah menarik. Tidak hanya itu, rangkaian kegiatan kader lingkungan IPB University mulai dari seminar, perlombaan, hingga pameran akan segera datang. Untuk informasi lebih lanjut, akan kami sampaikan melalui Instagram kami di @kaderlingkunganIPB. Jangan sampai ketinggalan dan tetap pantau media sosial kami ya. Saya Narenda Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.